Melanjutkan film Taken 1 kemarin, kali ini kita akan mereview film Taken 2, yang mana film ini diawali dengan memperlihatkan keluarga dari para gangster, sindikat perdagangan manusia yang semuanya tewas oleh Brian. Hingga bisa dipastikan bahwa cerita kali ini adalah tentang pembalas dendaman para pelaku terhadap Brian dan keluarganya. Oke, kita lihat. Apakah Brian mampu atau tidak melindungi keluarganya? Merupakan beban tersebut kita lihat. We will punish him. Brian sendiri terlihat sedang mencuci mobil di bengkel Joya, di mana beliau langsung pergi ke rumah Lenny untuk menemui anaknya Kim dengan tujuan untuk mengajarinya menyetir agar Kim bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Namun ternyata Kim tidak ada di sana karena sedang pergi ke rumah pacarnya, di mana Brian langsung menuju ke sana menggunakan GPS yang sudah disetting di ponselnya Kim. Sesampainya di sana, Kim pun langsung diajak pulang, di mana si pacar terlihat cukup canggung karena perawakan Brian yang cukup jangkung dan besar. Masih sama seperti di film yang pertama, Kim selalu saja bersikap ngotot dan tidak mau diatur, apalagi setelah tahu bahwa ponselnya dipasangi GPS. Harusnya ia bersyukur punya ayah yang melindungi setiap saat. Ini malah kayak gitu. Dewasa dikit Kim, sayang. GPS. I had it installed in your phone. I'm sorry. Sampainya di rumah, Brian pun langsung menghubungi temannya yang bernama Sam untuk mencari tahu latar belakang dari pacarnya Kim, di mana Sam ini bekerja di lembaga keamanan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam data kepolisian, guys. Saat masuk rumah, Lenny pun terlihat manyun, di mana ia sedang bertengkar dengan suaminya yang baru dan curhat kepada Brian yang tercatat sebagai mantannya di KUA. Salah siapa, Jeng? Cerai sama tokoh utama, kan sekarang kerasa punya suami baru kayak embel. Thought it'd be nice for Kim and I to be away together, away from all the tension. Untuk menenangkannya, Brian pun menawarkan di mana dia mengajak Lenny dan Kim anaknya untuk pergi ke Istanbul, di mana Brian memiliki pekerjaan di sana untuk menjaga seorang sultan selama beberapa hari. Namun karena tak ingin merepotkannya, Lenny pun menolaknya. Thank you. Scene berpindah ke Paris dan kalian pasti masih ingat dengan Jen yang merupakan temannya Brian yang membantunya mencarikan para pelaku yang mencuri Kim anaknya di film pertama kemarin. Di mana Jen didatangi oleh para keluarga gangster untuk mencari tahu di mana Brian berada, dan setelah disiksa habis-habisin, Jen pun terpaksa mengatakannya. Brian sendiri terlihat sudah berada di Istanbul, baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal sultan dan mendapatkan imbalan yang lumayan atas hal itu. Tak diduga, Lenny dan Kim ternyata menyusul ke sana, di mana Brian memutuskan untuk liburan dulu bersama mereka sebelum kembali pulang ke Amerika, guys. Welcome to Istanbul. So listen, I'll let you get settled, then I'll come and collect you in, what, half an hour? Okay. Singkat cerita, setelah mereka puas bersenang-senang pergi ke diskotik menjemur baju dan jalan-jalan di pantai Bali Kambang, akhirnya semua itu pun berubah menjadi mimpi basah. Tak kalah kelompok tersebut terlihat sudah berada di hotel tempat Brian dan keluarganya menginap. Brian yang selalu waspada sempat mencurigai pelaku, namun ia menghiraukannya. Kim sendiri terlihat sangat lelah dan memutuskan berenang di kolam renang hotel. Sedangkan Brian dan Lenny sang mantan memutuskan untuk pergi berdua saja dalam rangka untuk menjalin kembali kisah asmara yang telah kandas. Aisyah. Menyadari adanya sebuah mobil yang mengikutinya, Brian pun memberi instruksi kepada Lenny untuk turun dan kembali ke hotel, kemudian membawa Kim ke pihak keamanan hotel. Sedangkan Brian memancing para gangster untuk mengejarnya. Hingga saat turun dari mobil, Brian pun terlibat kejar-kejaran dengan para preman, kemudian terjadi perkelahian. Namun apesnya, Lenny berhasil tertangkap para preman tersebut. Sadar bahwa mereka berdua sudah pasti tertangkap, dengan tenang Brian pun menelpon Kim untuk memberitahunya bahwa dirinya dan ibunya akan diculik, dan tak lama lagi Kim juga akan diincar. Dan itulah hebatnya ayah seperti Pak Lee Brian, tenang kalem seperti Iron Man, fokus. Alhasil Brian pun dihajar beramai-ramai, kemudian dipakaikan belongsong kepala untuk dibawa ke tempat sang pemimpin gangster tersebut.
Yang menarik, dalam perjalanan dibawa ke sana dengan kondisi kepala tertutup, Brian masih tetap fokus untuk menghitung jarak tempuh ke lokasi dan mengingat semua hal yang ada di sekitarnya. Kok bisa ya? Ini nih yang saya suka dari Pak Brian, nggak panik, nggak teriak-teriak, nggak jelas. Coba kalau Anda dan saya mungkin sudah lontong balap Surabaya kali. Sendiri terlihat cepat lari menuju ke kamarnya, di mana Kim masuk ke kamar sebelah dengan melewati jendela dan berusaha berjalan di ambang jalan atau tepi gedung. Yang dimana Kim berhasil masuk ke kamar ayahnya dan bersembunyi di dalam lemari. Kembali ke Brian, di mana dia terikat di sebuah gedung kosong, di mana di situ ada satu penjaga di luar, dan dengan cepatnya Brian mengeluarkan ponsel kecil di dalam sepatunya, di mana IMO tersebut sudah dipersiapkan, yang mana hal itu merupakan protokol SNI yang bisa dilakukan oleh seorang mantan agent khusus. Brian pun menghubungi Kim dan memberitahunya untuk mengambil koper miliknya, di mana di situ terdapat peta dan beberapa senjata miliknya. Untuk kemudian Kim disuruh membuka peta dan membuat sebuah lingkaran untuk mengetahui di mana lokasi Papa Brian. Dan membuat sebuah lingkaran untuk mengetahui di mana lokasi Papa Brian disandera. Kim pun melemparkan sebuah donat agar Brian mendengarkan ledakan tersebut dan mengetahui lokasi tempat ia disandera. Hingga saatnya ada seseorang masuk. Brian pun dengan cepat menyembunyikan imonya. You slept away the morning for things that you would miss, like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Kim sendiri langsung mencoba untuk mendekati lokasi ayahnya, di mana dia mengambil baju dari loker dan segera pergi dari sana. Brian sendiri dihampiri oleh sang otak dari semua ini, merupakan ayah sekaligus kakek dari preman yang telah Brian bunuh. Ia menuntut balas atas semua yang telah Brian lakukan, dan agar Brian merasakan apa yang kakek itu rasakan. Brian pun harus melihat Lenny menderita, gimana lehernya disayat kecil kemudian digantung dengan posisi terbalik kepalanya di bawah, yang membuat Lenny akan tewas karena kehabisan darah. Satu hal yang menggoblokkan dari para preman adalah mereka mengikat bukan dengan rantai, melainkan dengan sebuah tali kretek yang terbuat dari nilon, yang tentunya hal itu membuat Pak Brian mudah untuk melepaskan dirinya. Brian pun melepaskan Lenny dari gantungan, yang mana bersamaan dengan itu Kim terlihat sudah dekat dengan lokasi Brian, di mana Kim kembali melemparkan sebuah donat yang berhasil terdengar oleh Brian. Sadar bahwa Kim sudah dekat, Brian pun memberikan sebuah tanda dengan membocorkan sebuah pipa yang menghasilkan asap, sehingga saat Kim melihatnya, Kim pun dengan cepat memasukkan pistol ke dalam pipa tersebut. Sementara Kim harus lolos dari penjahat yang mengejarnya. Brian pun perlahan berjalan keluar, lalu menodongkan pistol ke salah satu preman, kemudian membantai semua preman yang berada di sana. Kim sendiri masih terus berusaha kabur, di mana ia loncat berhasil membuat satu preman terjatuh. Namun karena satu preman lagi sering menonton acara dangdut, dia pun berhasil loncat dan menangkap Kim. Namun tiba-tiba datanglah ayah idaman semua wanita. Oh, di mana Brian langsung menembak si preman dan membawa Kim dari sana. Dengan mobil taksi hasil curian, Brian menyuruh Kim untuk menyetir, di mana Brian turun untuk membawa Lenny. Namun, ia sudah terlanjur dibawa oleh para preman. Dari situ terjadi adegan layaknya Fast and Furious, di mana mereka berdua terlibat adu kecepatan yang membuat salah satu mobil preman hancur. Tak cukup sampai di situ, pelaku lain pun terlihat mengejar mereka, di mana Brian meminta Kim untuk menancap gas hingga pelaku yang berada di belakang mobilnya dicium kereta api yang membuat mobilnya buyar. Dirasa Kim tidak aman jika terus bersamanya, Brian pun pergi ke kedutaan dengan menerobos pihak keamanan.
lalu kemudian menelpon Sam dan memintanya menghubungi kenalannya yang berada di kedutaan. Hey, Bri. Call someone to make sure we don't get shot. Yeah, of course. Selanjutnya Brian pun memutuskan untuk menyelamatkan Lenny sendirian, di mana ia sendiri sebenarnya tidak mengetahui lokasi di mana Lenny disandra. Namun sensitif, tajam, dan instingnya, Brian mencoba untuk mengingat di mana dia pernah dibawa tadi. Lenny sendiri terlihat sedang bersama si preman, di mana pakaiannya disobek secara perlahan dan akan dibuat menderita agar Brian semakin emosi, guys. Brian sendiri akhirnya menemukan lokasi mereka, di mana ia merubah metode menjadi seperti Bobo Boy dan membantai satu persatu para pelaku dengan cara cukup sadis. Menyadari hal tersebut, kakek dan beberapa anak buahnya pun langsung memindahkan Lenny dari lokasi tersebut. Brian sendiri masih terus menghabiskan satu persatu korbannya, di mana ia tiba-tiba diserang oleh dua pelaku yang menggunakan machine gun level 1 yang membuat temboknya lubang bolong. Namun karena Brian sering bermain PUBG selama 8 jam per hari, dia pun berhasil melumpuhkan kedua preman tersebut. Dengan insting tajam dan petunjuk naskah, Brian pun akhirnya melihat Lenny telah terkapar di mana itu. Itu adalah sebuah perangkap yang membuat Brian dan sang preman saling todong-menodong. Sama seperti adegan saat Bobo Boy melawan Adudu, di mana mereka berdua pun memilih untuk duel dengan tangan kosong. Karena itu lebih laki dan itu lebih ada gregetnya. Namun sudah jelas si preman bukanlah tandingan Brian, di mana kepala si preman terbentur tembok dengan tenang seperti kentut yang nyaring tak terdengar. Setelah semua penjahat habis, Brian pun menghampiri Lenny untuk memastikan kalau masih hidup. Dan kita lupa bahwa masih ada satu pelaku lagi, yaitu si kakek, yang merupakan otak dari semua ini. Dimana dengan kelicikannya bersembunyi di sebuah ruangan karena tidak ingin disantap Brian. Dengan rasa kasihan, Brian pun meminta si kakek pergi dan memberi kesempatan untuk menghirup udara segar, dimana ia meletakkan pistolnya di sana. Namun saat Brian akan pergi, si kakek dengan licik mengambil pistol dan akan menembak si Brian. Padahal Brian sudah mengambil semua pelurunya, hehehe. Dan akhirnya si kakek dibunuh juga. Kalau tidak begitu, si kakek akan merunyam, guys. Oke, selesai, gitu aja filmnya. Tamat, ending yang sangat terinstingkan.